Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan judul yang ada di thumbnail bahwa kami akan menginformasikan terkait daerah yang sudah menentukan jumlah formasi baik itu untuk CPNS maupun untuk P3K 2021. Baiklah, sebelum kita ke pembahasan dan informasinya, seperti biasa kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ke informasinya. Terkait dengan seleksi CPNS dan P3K tahun 2021, sebenarnya sudah pernah disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan pihak BKN langsung pada saat rapat dengan Komisi 2 DPR RI pada bulan November 2020 yang lalu, di mana di sana juga dijelaskan bahwa kebijakan terkait usulan kebutuhan ASN tahun 2021 sudah dikeluarkan surat Menpan yang mengatakan bahwa pengadaan ASN tahun 2020 ditiadakan dan usulan tahun 2020 itu diakumulasikan pada usulan tahun 2021. Dan untuk kebijakan pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2021 ini, formasi yang diprioritaskan itu ada 3, yaitu ada tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Nah, di sini kami mendapatkan informasi mengenai daerah yang sudah menentukan jumlah formasinya untuk ketiga kategori ini ya. Formasi ini ada tenaga guru, kesehatan, dan teknis. Itu kami langsung dapatkan langsung dari Twitter resmi dari Diskominfo Jawa Timur. Jadi sini kami menginformasikan untuk daerah Jawa Timur karena kami langsung mendapatkannya langsung dari yang sumber yang jelas, yaitu dari Twitter resminya. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama bahwasanya formasi CPNS Jawa Timur 2021, Pemprov tengah menyusun pengajuan untuk formasi calon pegawai negeri sipil untuk tahun 2021, di mana di sini total yang diusulkan itu mengisi kebutuhan 16.398 formasi. Kemudian formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru paling banyak sejumlah 13.787. Nah, di sini ya kita bisa sama-sama di gambar ini. Dan untuk lebih jelasnya lagi, berita ini juga dimuat di media online, yaitu di surabaya.tribunnews.com, di mana di sini judulnya Pemprov Jatim ajukan 16.398 formasi CPNS dan P3K tahun 2021, dan jadwalnya itu jadwal tesnya itu triwulan kedua. Berarti kalau triwulan kedua itu berkisar antara April sampai Juni ya teman-teman sekalian. Nah, bisa kita lihat di sini beritanya bahwasanya pemerintah Provinsi Jawa Timur itu telah mengirimkan pengajuan jumlah formasi CPNS tahun 2021 ke Kementerian Pan-RB. Kita langsung saja ke poin pentingnya, itu rinciannya ya. Kita lihat di sini rinciannya. Rincian dari pengajuan formasi yang sudah diajukan oleh Provinsi Jawa Timur ini ada totalnya itu 16.398 formasi yang diajukan, dan untuk 1.586 itu formasi CPNS yang terdiri dari 665 formasi CPNS tenaga kesehatan dan 921 formasi CPNS tenaga teknis. Kemudian serta sisanya yang lebih banyak yaitu formasi P3K sebanyak 14.812 formasi. Jadi yang paling banyak di sini itu P3K ya. Adapun untuk rinciannya lebih rincinya lagi, 13.787 itu formasi guru P3K. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman ya, untuk khusus Provinsi Jawa Timur itu mengusulkan formasi guru P3K itu sebanyak 13.787. Kemudian 684 itu formasi P3K untuk tenaga kesehatan dan 341 formasi P3K tenaga teknis. Berarti ini P3K di tahun 2021 itu bukan hanya berfokus pada untuk tenaga guru, bahkan untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis pun juga diusulkan oleh Provinsi Jawa Timur. Dan untuk daerah lain kami belum memastikan apakah juga ada. Ini kami dapatkan sumber yang jelas yaitu dari Provinsi Jawa Timur karena langsung dari Twitter resmi Diskominfo-nya. Dan di sini kita bisa lihat juga bertanya kenapa formasi guru ini paling banyak diajukan ya.
Karena ini memang kebijakan pusat bahwa tahun ini tidak ada formasi CPNS guru dibuka. Tapi untuk P3K sebanyak 14.000 lebih itu jumlah yang banyak sekali yang kami ajukan itu tegas dari Kepala BKD Provinsi Jawa Timur ya, Pak Nur Kholis. Kemudian ia menyebutkan bahwa pengajuan itu juga seiring dengan format yang dicanangkan pemerintah untuk 1 juta guru. Sedangkan yang lain, jumlah formasi yang lain masih normal seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian lebih lanjut, Pak Nurkolis menerangkan setelah pengajuan ini maka Pemprov Jatim tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Pan-RB terkait berapa jumlah formasi yang disetujui. Baru kemudian Pemprov Jatim akan menyusun kematian sebagai panitia seleksi daerah. Nah, itulah formasi daerah yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Untuk informasi yang lebih validnya untuk daerah-daerah lain, teman-teman bisa langsung bertanya ke kantor BKD tempat teman-teman berada mengenai formasi CPNS maupun P3K. Dan untuk yang catatan penting ya, bahwa di tahun ini memang untuk CPNS guru itu ditiadakan, akan difokuskan ke P3K, tapi bukan berarti bahwa CPNS guru itu dihilangkan. Mungkin hanya untuk saat ini itu ditiadakan dan dialihkan semuanya ke P3K. Dan untuk lebih jelasnya kita sama-sama mendengarkan pemaparan langsung dari Menpan RB dan Menpan RB ya terkait dengan kebijakan pengadaan CASN tahun 2021. Berkaitan dengan kebijakan pengadaan calon ASN tahun 2021 yang tahun 2020 tidak dilaksanakan, pemerintah memberikan prioritas untuk pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis untuk mendukung program pembangunan nasional. Karena, Saudara Ketua dan Bapak sekalian, 1,6 juta ASN kita yang tenaga administrasi itu banyak diberikan tugas sebagai guru, sebagai penyuluh-penyuluh kesehatan. Dan memang kebutuhan guru, kemudian kebutuhan perawat, bidan, dan dokter, baik di puskesmas pembantu, puskesmas di tingkat kecamatan maupun di rumah sakit rujukan, itu memang sangat-sangat kurang sekali. Dan adanya pandemi COVID ini, di mana infrastruktur kesehatan masuk dalam skala prioritas pembangunan tahun anggaran 2021, maka pemenuhan SDM ini juga menjadi perhatian kita bersama. Rapat kami antara Pan-RB, BKN, Pak Mendagri, Bu Menteri Keuangan, dan Menteri Dignas selesai untuk pengadaan 1 juta tenaga guru. Anggarannya juga sudah dipersiapkan oleh Menteri Keuangan. Secara ini sudah selesai. Kemudian kami juga memperhatikan potensi daerah, termasuk sistem penggajian guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah perbatasan. Saya kira perlu intensif yang harus kita pikirkan. Tapi secara prinsip, core bisnis instansi, penataan, menyederhanakan birokrasi, optimalisasi pemanfaat teknologi informasi, serta dampak daripada COVID ini sudah bisa kita persiapkan bersama. Untuk kebijakan terkait kebutuhan ASN tahun 2021, kami sudah mengeluarkan surat Menpan yang isinya antara lain pengadaan ASN tahun 2020 memang ditiadakan karena ada pandemi COVID ini. Kemudian usulan pengadaan tahun 2020 diakumulasikan pada usulan tahun 2021. Mudah-mudahan anggarannya ini tercukupi. Kemudian batas akhir usulan pada bulan Agustus 2020 melalui aplikasi e-formasi dari Kemenpan RB. Jadi kita ingin mencoba bahwa kebutuhan kementerian, lembaga, dan daerah mengenai ASN itu kami tekankan sesuai kebutuhan. Kalau memang
yang pensiun 10 tidak harus menerima ASN 10. Kalau memang harus 2, harus 1, nggak ada masalah. Karena dengan inovasi, dengan sistem-sistem e-government ini saya kira akan bisa lebih kita mempraktiskan tata kelola pemerintahan ini. Kami juga minta pada seluruh kementerian, instansi, lembaga, dan daerah untuk terus melakukan pemetaan dan penyederhanaan birokrasi, serta penyesuaian analisa jabatan dan analisa beban kerja pegawai dengan mempertimbangkan perkembangan tugas dan fungsi organisasi yang dinamis. Di mana yang tadi kami sampaikan pada Saudara Ketua, bahwa leadernya adalah di eselon 1 dan di eselon 2, kuncinya untuk mempercepat proses perizinan, mempercepat proses pengambilan keputusan di berbagai jalur, dan mempercepat proses melayani masyarakat. Jadi optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan kepada masyarakat, dan berbagai penyesuaian dalam sistem manajemen ASN dalam situasi tatanan kenormalan baru saat ini. Ini yang saya kira kami banyak mencontoh di semua daerah. Kita ambil contoh yang paling kecil adalah Singapura. Itu hanya dikelola oleh sekian ratus ASN. Kemudian menengah Korea Selatan, jaringan IT-nya bagus. Mungkin di parlemen itu di Malaysia, dalam sidang paripurna pengambilan keputusan, bisa yang hadir hanya 3-4 orang, tapi seluruh anggota parlemennya bisa tekan tombol lewat handphone di mana dia berada untuk setuju atau tidak setuju dalam setiap pengambilan keputusan politik di tingkat DPR.